Saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini Saklar kita memasuki hari yang ke-96. Dan di hari yang ke-96 ini, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab 1 Raja-Raja, pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ketiga. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab 1 Raja-Raja, pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ketiga. Pada kitab 1 Raja-Raja pasal yang pertama dengan judul perikop Hari Tua Daud dan Penggantinya. Pada perikop ini diceritakan bahwa Raja Daud semakin tua. Oleh karena itu para pegawai Raja Daud ini mencari seorang perawat yang bisa melayani dan merawat Raja Daud ini sehari-hari. Oleh karena itu pegawai-pegawainya ini mencari dan mendapatkan satu orang gadis bernama Abishag gadis Sunem. Dan Abishag gadis Sunem ini adalah seorang gadis yang sangat cantik. Kemudian diceritakan Adonia, anak Daud dari Hagit ini memperlengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda, serta 50 orang yang berjalan di depannya. Dan dia sudah melakukan cukup lama, tetapi Raja Daud ini tidak pernah menegur Adonia. Sehingga suatu hari Adonia ini berunding dengan Yoab dan Abyatar, sehingga Yoab dan Abyatar ini memihak Adonia. Tetapi Imam Zadok, Benaya bin Yodaya, Nabi Nathan, Shimei orang Rei tidak memihak daripada Adonia ini. Suatu hari Adonia ini bersama-sama dengan Abyatar dan juga bersama-sama dengan Yoab, bersama-sama dengan pegawai-pegawai raja lainnya ini pergi untuk mempersembahkan korban persembahan ke Zohelet dekat batu yang ada di On-Regel. Dan juga di sana Adonia ini mengajak orang-orang yang ada di Yehuda. Tetapi dalam perjamuan ini, Nabi Nathan, Imam Zadok, dan juga para panglima-panglima lainnya sama sekali tidak diajak oleh Adonia. Dan karena melihat ini, maka Nabi Nathan ini memanggil Batsheba dan meminta Batsheba untuk meminta hak raja atas anaknya dia, Salomo. Karena memang dulu Raja Daud pernah berjanji untuk memberikan tahta itu kepada anaknya Batsheba, yaitu Raja Salomo. Oleh karena itu, Batsheba ini mengajukan dan meminta apa yang telah dijanjikan Raja Daud. Dan permintaan ini juga disokong oleh Nabi Nathan. Nabi Nathan ini mengatakan bahwa Raja Daud harus segera mengambil keputusan supaya nanti jelas bahwa kerajaan itu dilanjutkan oleh siapa. Karena Adonia ini telah pergi untuk melatih dirinya menjadi raja. Kalau nanti dibiarkan maka akan terjadi pertumpahan darah. Dan hal ini juga dilakukan untuk demi keselamatan Salomo, Batsheba, dan orang-orang Israel lainnya. Masih di pasal 1, kita lanjutkan dengan judul perikop Salomo menjadi raja. Pada perikop ini diceritakan, akhirnya Daud ini memanggil Batsheba dan mengatakan bahwa ia akan memenuhi apa yang telah dijanjikan sebelumnya, bahwa tata kerajaan itu akan jatuh kepada anaknya Batsheba, yaitu Salomo. Dan kemudian Raja Daud ini memanggil Imam Zadok, Nabi Nathan, dan juga Benaya bin Yodaya untuk membawa Salomo ini ke Gihon dan melantik dia menjadi raja di sana. Kemudian Nabi Nathan, Yodaya bersama dengan Imam Zadok akhirnya melantik Salomo menjadi raja di Gihon. Nah, setelah melihat hal ini, maka seluruh rakyat itu berseru, "Hidup Raja Salomo." Kemudian mereka bersuka cita dan menari-nari sehingga terjadi suatu buah kebisingan yang sangat luar biasa. Kemudian Nathan, anak Imam Abyatar ini memberikan kabar kepada Adonia bahwa Raja Daud telah melantik Salomo menjadi raja menggantikan dia. Bahkan Raja Daud sendiri telah sujud dari tempat tidurnya. Dan mendengar hal ini, maka semua tamu-tamu undangan Adonia ini pergi melarikan diri ke jalan mereka masing-masing. Sedangkan Adonia ini sendiri menjadi takut sehingga ia masuk ke dalam bait Tuhan dan memegang tanduk-tanduk bait Tuhan di sana. Kemudian hal ini diceritakan kepada Salomo. Dan setelah dipanggil, Adonia ini berkata bahwa dia tidak akan keluar dari tempat itu selama raja belum bersumpah kalau dia tidak akan dibunuh. Kemudian Raja Salomo mengatakan bahwa dia tidak akan dibunuh asal dia bertindak seperti seorang laki-laki. Kemudian keluarlah Adonia dari sana dan Adonia ini disuruh pulang ke rumahnya. Kemudian kita lanjutkan di pasal berikutnya, yaitu pasal 2 dengan judul perikop Pesan Daud yang terakhir sebelum dia meninggal. Pada perikop ini diceritakan bahwa sebelum Daud meninggal, maka Daud ini memberikan petua-petua dan juga nasihat-nasihat kepada Raja Salomo supaya dia menguatkan hatinya sebagai seorang laki-laki dan juga bertindak hati-hati sesuai dengan ketetapan firman Tuhan, supaya berkat Tuhan itu tetap tinggal dalam kehidupan Salomo, dan juga supaya tahta kerajaan itu tidak putus daripada keturunan Salomo. Bersama dengan nasihat-nasihat ini, Raja Daud juga meminta Salomo supaya bertindak bijaksana
bagaimana memperlakukan orang-orang yang selama ini mengikuti dia. Yang pertama adalah Raja Salomo ini harus bertindak bijaksana terhadap Yoab. Karena Yoab ini dulu telah melakukan kesalahan. Dia telah membunuh 2 orang panglima tentara, yaitu Abner bin Ner dan juga Amasa pada masa damai. Oleh karena itu Daud ini memesankan kepada Raja Salomo supaya menghukum orang ini dengan hukuman mati. Jangan sampai orang yang ubanan ini masuk ke dalam liang tanah tanpa berdarah. Jadi memang Raja Daud ini meminta Salomo untuk menghukum mati Yoab. Kemudian juga Daud meminta supaya Raja Salomo ini bertindak bijaksana terhadap keturunan Barzilai orang Gilead. Karena diceritakan dulu bagaimana suatu Raja Daud ini melarikan diri dari kakaknya Absalom. Barzilai ini mensupport atau memenuhi kebutuhan raja di Mahanaim. Oleh karena itu Raja Daud meminta kepada Salomo supaya anak-anaknya Barzilai dilakukan dengan baik atau ditreatment dengan baik, bahkan dianggap menjadi salah satu golongan yang berhak makan dari meja raja. Kemudian juga diceritakan bagaimana tentang Shimei bin Gera. Pada waktu itu Shimei bin Gera ini menghina atau mengutuki Daud, tapi setelah pulang si Shimei ini menjadi orang yang pertama juga turut serta untuk menyongsong raja. Oleh karena itu waktu itu raja tidak mau menghukum mati Shimei. Tapi pada kali ini maka Daud meminta supaya Salomo menegakkan hukum. Salomo bertindak dengan bijaksana terhadap apa yang telah dilakukan oleh Shimei. Kemudian matilah Daud dan dikuburkan di kota Daud. Daud memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. 7 tahun lamanya Daud memerintah di Hebron, dan 33 tahun lamanya Daud memerintah di Yerusalem. Dan akhirnya tahta kerajaan itu jatuh kepada Salomo, dan kerajaan Salomo semakin kokoh. Kemudian kita lanjutkan pada perikop tindakan-tindakan Salomo untuk mengokohkan tahtanya. Jadi diceritakan pada perikop ini bahwa suatu hari Adonia ini datang menghadap Batsheba dan mengajukan satu buah permintaan, dan mengatakan bahwa permintaan ini nanti akan dikabulkan oleh Salomo. Karena permintaan ini hanya permintaan kecil, yaitu di mana Adonia meminta Abisak gadis Sunem untuk menjadi istrinya. Oleh karena itu Batsheba ini mengajukan permintaan kepada Salomo dan mengatakan hanya permintaan kecil. Tetapi begitu permintaan ini diajukan, Salomo menjadi marah dan mengatakan, kenapa ibu hanya meminta Abisak? Minta jugalah hak tahta kerajaan ini kepadanya, karena sesungguhnya memang dia anak yang paling tua, harusnya lebih berhak. Oleh karena itu Raja Salomo menjadi marah dan mengatakan bahwa hari ini juga Adonia harus dihukum mati. Oleh karena itu Adonia ini dihukum mati pada hari itu juga. Dan juga pada saat itu Raja Salomo ini memecat jabatan imam dari Abiatar dan menyuruhnya pulang ke kotanya, ke Anatot. Pemecatan Abiatar ini juga memenuhi apa yang telah difirmankan Tuhan tentang garis keturunan Imam Eli. Kemudian juga diceritakan kepada Yoab bahwa dia akan dihukum mati. Oleh karena itu Yoab ini melarikan diri masuk ke mezbah Tuhan, dan setelah dipanggil dia tidak mau. Hal ini disampaikan kepada Raja Salomo oleh Benaya. Oleh karena itu Raja Salomo memerintahkan supaya memancung Yoab di dalam kemah Tuhan, dan akhirnya Benaya ini memancung sehingga Yoab mati, dan darahnya ditanggungkan ke atas kepalanya sendiri, atau ditanggung dia sendiri, karena memang sungguhnya dia telah membunuh 2 orang yang lebih besar dan lebih benar daripada dirinya sendiri, yaitu Abner bin Ner dan juga Amasa bin Yeter. Kemudian Salomo juga memerintahkan kepada Shimei bahwa mulai hari itu dia harus tinggal di Yerusalem dan tidak boleh keluar dari kota Yerusalem. Dan Shimei ini menyanggupi apa yang menjadi permintaan daripada Raja Salomo. Dan terjadilah setelah 3 tahun tinggal di Yerusalem, maka 2 orang hamba Shimei ini pergi ke daerah Gad, yaitu ke daerah Raja Akis. Oleh karena itu Shimei ini pergi untuk mengambil kedua hambanya ini dan kembali ke kotanya di Yerusalem. Dan setelah hal ini diceritakan kepada Salomo, maka Salomo ini memanggil Shimei, kemudian menghukum mati karena dia telah melanggar perjanjian yang disetujui oleh dirinya sendiri. Kemudian kita lanjutkan ke pasal 3 dengan judul perikop Doa Salomo Memohon Hikmat. Jadi pada perikop ini diceritakan bahwa akhirnya Salomo ini menikahi putri Raja Mesir, sehingga Salomo ini menjadi menantu Raja Mesir.
Kemudian suatu hari Salomo ini pergi ke Gibeon dan mempersembahkan 1000 korban bakaran di sana. Karena memang dulu Gibeon ini adalah tempat atau bukit pengorbanan yang paling besar yang ada di Israel. Dan di Gibeon inilah Tuhan mendatangi Salomo dalam satu buah mimpi. Dan Tuhan berkata, mintalah apa yang hendak kubawa kepadamu. Dan Salomo ini mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada ayahnya Daud dan kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu, Salomo ini meminta supaya diberikan hati yang paham atau hati yang penuh hikmat untuk bisa menghakimi dan memimpin orang Israel. Dan permintaan yang diajukan ini sangat baik di mata Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengatakan kepada Salomo, karena engkau meminta hati hikmat untuk memimpin dan melayani Tuhan dan Israel, dan juga bukan meminta harta kekayaan dan nyawa musuhmu, maka aku akan memberkati engkau. Dan mulai hari ini, sebelum dan sudah engkau tidak akan ada lagi yang sama seperti engkau. Dan juga bersama itu, aku juga memberikan engkau kekayaan, kemuliaan, dan umur panjang, asal engkau berlaku setia sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang telah kuberikan kepadamu. Dan setelah itu bangunlah Salomo, dan ia menyadari bahwa ia bermimpi. Kemudian pulanglah ia ke Yerusalem. Ia menghadap ke tabut Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di sana, dan membuat perjamuan bagi pegawai-pegawainya. Kemudian masih di pasal 3 dengan judul perikop hikmat Salomo dalam memberi keputusan. Pada perikop ini diceritakan bahwa terjadilah pada waktu itu ada 2 orang wanita sundal yang tinggal serumah. Wanita yang pertama ini melahirkan pada hari pertama dan mempunyai anak. Tapi kemudian 3 hari kemudian temannya atau perempuan yang kedua ini juga melahirkan anak. Tetapi pada tengah malam anak perempuan yang kedua ini ternyata mati, dan karena itu dia menggantinya diam-diam. Ketika pagi hari, wanita pertama ini melihat bahwa anaknya sendiri mati, tapi setelah diperhatikan ternyata itu bukan anaknya. Dan dia meminta supaya wanita yang kedua ini memberikannya, tetapi tidak mau. Dan hal itu menjadi keributan di depan Raja Salomo. Dan setelah terjadi percecokan, Raja Salomo meminta supaya diberikan pedang. Kemudian Raja Salomo mengatakan bahwa anak itu kemari dibelah 2 supaya adil. Dan melihat hal ini, wanita atau perempuan yang memiliki anak yang asli itu mengatakan, jangan Tuanku Raja, jangan berikan saja anak itu kepadanya, karena ada timbul kasih, belas kasih dalam hatinya. Sedangkan wanita yang lain atau wanita yang kedua ini mengatakan penggal saja, sedangkan wanita yang kedua ini mengatakan penggal saja supaya adil. Dan dalam hal ini Raja Salomo mengambil keputusan bahwa yang memiliki anak itu adalah wanita yang pertama, karena ada belas kasihan di sana. Sehingga Raja Salomo membuat sebuah keputusan yang sangat bijak. Dan hal ini disaksikan oleh orang-orang Israel. Sehingga orang-orang Israel menjadi takut kepada raja karena melihat bahwa raja ini memiliki hati yang penuh hikmat. Hati yang penuh hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mampu mengadili dengan seadil-adilnya. So, itulah dia summary kita untuk kitab 1 Raja-Raja ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dan sekarang kita masuk dalam renungan kita hari ini di video berikutnya.